Itu aja yang Motifnya. motif yang menjadi penelitian. Dasar penelitian dia. Apa bang sebenarnya abang lihat Lah, di balik ini semua? Kalau saya, ini ada sponsor dari State Intelligence. Saya nggak nyebut lembaga ya. Ini ada sponsor dari State Intelligence Sponsorship. Ya, di balik ini semua isu ini, tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Ini begini, ini kita tahu sejak 2016, ini kebangkitan umat Islam ini kan luar biasa, ya kan? Kemudian terjadi sinergi, persatuan, ya, antar mazhab, antar golongan, antar ormas. Ini kan hampir semua sudah punya kesadaran untuk bersatu. Nah, ternyata kemudian dengan ini dia mengkhawatirkan status quo, pihak yang berada di status quo yang diuntungkan oleh status quo sekarang. Pihak ini adalah orang-orang, kalau dalam teori sosial itu, ya, itu the ruling class ini. Dia terganggu nih kalau umat Islam bersatu, ya, antar ormas, antar mazhab ini. Jadi harus diacak-acak. Nah, problemnya adalah, ya, kalau saya perhatikan motivasinya ini, mereka melihat kalangan ulama. Jadi saya tidak nyebut satu saja, kalangan ulama. Baik dari kalangan habaib, ulama dari kalangan habaib, maupun dari kalangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kiai-kiai kampung, kiai-kiai ulama-ulama pribumi, kalau mereka nyebutnya kan begitu. Ini terjadi persatuan. Nah, mereka nggak mau ini terjadi persatuan. Dengan adanya menonjol-nonjolkan isu-isu pribumi segala macam, ini kan ada aspek-aspek yang disebut dengan secara ideologi ultranasionalisme atau cenderung kepada chauvinisme sebetulnya. Ini kan Hitler sebetulnya chauvinisme itu, membanggakan apa namanya kepribumiannya, keasliannya. Padahal kita ini semua sebetulnya makhluk alien sebetulnya. Kita ini kan makhluk keturunan Nabi Adam, yang Nabi Adam itu diturunkan kepada dari surga ke bumi. Ini kan karena dihukum. Ini ribut soal begini ini kan sebetulnya dia buang-buang waktu aja nih orang-orang. Tapi balik lagi karena dia khawatir dengan keberadaan kebersatuan antara ulama, bahkan PBNU juga ya sudah merespon isu ini bahwa tidak benar ini semua ya, merusak persatuan. Jadi dia curiga dari analisis intelijen ini menyatakan persatuan umat Islam ini dibangkitkan oleh kalangan habaib dan kalangan ulama. Sehingga ini harus dipecah belah. Nah, pakai pecah belahnya itu pakai apa? Ya pakai isu ini yang bisa efektif. Karena isu-isu lain sudah pernah dicoba, gagal terus kan. Pakai kriminalisasi, gagal. Karena walaupun dihukum, di penjara, tetap umat mencintai ternyata. Tetap diikuti. Nah, pakai isu ini diharapkan yang para muhibbin ini diharapkan tidak lagi percaya, tidak lagi mengikuti. Inilah dipakai. Itulah teori apa namanya analisis intelijennya. Saya tidak sebut teori karena teori harus dibatalkan oleh teori juga. Tapi ini analisis intelijennya begitu ini. Nah, aspek-aspek ini. Nah, inilah yang perlu kita respon ya berdasarkan analisis kontra intelijennya ini, karena ini ada satu gerakan intelijen di balik isu ini ya yang disponsori oleh pihak-pihak status quo, saya sebut begitu ya. Nah, inilah kemudian ini akan menimbulkan apa yang mereka propaganda ini sebetulnya ada aspek hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Mereka jangan merasa tenang-tenang, ini ada konsekuensi hukum.